pernah sih bareng gitu kan ya, pernah bersama tapi nggak pernah yang namanya menghargai kebersamaan barengan sama kamu. Gilirannya udah nggak bersama teman-teman ya, malahan kelimpungan dan nggak mau dan mau balikan gitu kan, bingung gimana caranya gitu kan, gimana cara biar balikan dan bla 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 gitu. Ada juga banyak yang gengsi teman-teman ya, kemakan sama omongan sendiri juga nggak mau gitu kan, akhirnya nggak kembali dan justru melewatkan momen. Banyak lah cerita-cerita kayak gitu ya. Ceritanya kalian kayak gimana? Ceritanya coba ya kita bakalan baca ya kali ini diri dengan Oracle Card Indonesia yang tergila-gila dan nggak bisa lupa sama kamu ya, even though kalian pernah bersama ataupun sedang bersama ya pada saat ini. Oke, general, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, timeless, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy ya, dengan bahagia, vibes yang positif ya teman-teman ya. Umum buat siapa aja boleh, general ya. Jadi silakan ya. Tidak ada batasan umur, tidak ada batasan juga gender, siapapun boleh yang namanya mendengarkan, mau male, female boleh ya, mau usia berapapun juga silahkan ya, ngajakin siapa aja juga boleh dengan senang hati. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu ya, cukup dengerin aja dari depan ke belakang, siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke teman-teman, right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku teman-teman, dan kalau ini kecepatan kalian boleh klik di description ya. Di sana ada alamat emailnya di mana. Oke, kita lihat sekarang ini kita menuju ke teman-teman Aquarius ya. Teman-teman Aquarius di cerita yang pertama kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya. Ciri-cirinya dia seperti apa? Oh, orangnya kaku banget ya, kaku banget. Terus abis itu juga keras ya, keras. Terus dia itu pahlawan pembela keadilan gak sih teman-teman ya? Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang diperlakukan gak adil atau kayak gimana, atau dia sendiri yang mengalami hal tersebut, oh dia bisa emosi banget tuh teman-teman ya. Gampang banget kesenggol sama emosi, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan ya, seperti itu. Tegas, kaku banget iya ya. Traumanya cukup banyak ya, traumanya dia tuh cukup banyak ya. Mungkin ini yang menyebabkan dia jadi keras dan tegas, karena dia defensif ya, dia self defense mekanismenya dia ya untuk seperti itu. Lalu juga ini tipikal orang yang sebenarnya romantis teman-teman, tapi ya, sekali lagi ini orang yang cukup gengsinya cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan kamu mengharapkan ya dia maju duluan atau kayak gimana, bisa sih, tapi agak lambat gitu, agak lama, karena apa, gengsinya luar biasa ya, seperti ini. Nah kita lihat nih hubungannya kamu sama dia ya, cerita tentang kamu dan dia itu seperti apa sih. Hubungannya yang seperti apa? Hubungan yang egois banget, penuh dengan ego ya, nggak ada yang mau dengerin, nggak ada yang mau ngalah gitu, nggak ada. Selalu merasa dirinya yang paling benar, kamu juga sama gitu kan, selalu merasa diri kamu juga yang paling benar. Nah hubungan yang seperti ini nggak ada yang mau ngalah teman-teman ya, ada fighting terus nggak sih ya, berantem terus-terusan ya. Kita lihat nih sekarang, apa sih yang membuat ya dia itu susah lupa sama kamu ya, bagian dari diri kamu ya seperti apa. Sebenarnya kalau dibilang ya, hal yang paling dia susah lupakan dari kamu adalah kamu tuh orang yang gak gampang nyerah, orang yang selalu mau berusaha, orang yang selalu mau belajar gitu kan, belajar hal yang baru, gak mau yang namanya stuck di situ-situ aja dengan pengetahuan yang kamu miliki gitu. Jadi tipikal orang yang gak puas gitu kan dengan kepintaran atau kepandaian yang pada saat ini gitu, karena buat kamu gitu kan, dia menilai seperti itu ya, buat kamu yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Jadi kalaupun kamu belajar sekarang ya, kamu akan ketinggalan let's say 5 years more gitu kan ya, 5 tahun kemudian gitu kan, next 5 years ya, seperti itu tuh udah berbeda gitu ya, pengetahuannya udah berbeda ya, teknologinya udah berbeda. Jadi harus selalu upgrade skill terus gitu, upgrade ilmu terus. Nah ini yang dia susah lupakan dari kamu, kemampuan kamu, niatnya kamu untuk belajar itu ya luar biasa buat dia ya. Lalu sekarang kita lihat ya keadaannya dia saat ini, udah, apakah dia masih bersama dengan kamu ataupun enggak ya teman-teman ya. Hidupnya dia penuh dengan rahasia banget, dan banyak sekali rahasia-rahasia yang mungkin terbongkar ketika
kamu bersama dengan dia ya, sekarang ini baru kebongkar mungkin ya ketika let's say udah nggak barengan sama dia lagi gitu ya, seperti itu. Rahasia-rahasianya ternyata banyak ya, banyak yang ditutupin sama dia juga gitu, dan juga potensi-potensi konflik-konflik dengan orang-orang sekitarnya juga banyak ya, seperti ini. Oke, right. Ini juga putusnya silaturahmi juga ada nih teman-teman ya, ada kemungkinan atau potensinya seperti itu. Kita lihat ya sekarang di cerita kamu yang kedua. Cerita yang kedua seperti apa? Kita lihat ya, ada attachment di sini. Tipikal orang yang nekat ya, berani tapi nekat teman-teman ya, semua mau dikerjakan, apalagi kalau misalkan itu sesuai dengan tujuannya dia. Cara apa aja, segala macam cara akan ditempuh sama dia untuk mendapatkan tujuannya dia. Seperti ini. Jadi orang yang sebenarnya kalau misalkan dilihat totalitas ya, bekerja keras juga iya, tapi kadang-kadang ya seringkali melakukan hal-hal yang mungkin nggak semestinya ya, seperti itu. Ini bisa ngerayu nih teman-teman ya, bisa menggoda banget nih orang ini ya. Kata-katanya bisa manis ya, seperti itu. Nah kita lihat nih teman-teman ya, hubungan kamu dan dia itu seperti apa, hubungan yang kayak gimana, hubungan yang seperti apa ya, ceritanya kamu dan dia. Ada freedom, hubungan yang satunya lagi kepinginnya begini, satunya lagi kepinginnya begitu gitu, akhirnya apa, terkekang, terbeban ya, salah satu merasa didominasi, nggak bisa jadi dirinya dia sendiri ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini ya, kamunya kepinginnya ke kanan, dianya maunya ke kiri gitu ya, nggak pernah bisa satu visi ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk apa sih yang membuat dia susah lupa gitu kan ya sama kamu yang seperti apa yang disusah lupain gitu loh sama dia. Kamu adalah orang yang membuat dia itu somehow gitu kan merasa berhasrat, merasa nyaman di sebelahnya kamu, terus juga merasa tenang aja gitu. Kamu tuh bisa memberikan rasa tersebut, merasa dicintai ya, merasa disayangi. Dengan kamu dia merasa hal-hal seperti itu yang dia masih belum temukan sama orang lain ya. Pokoknya berasa aja kalau misalkan deket sama kamu ya, jalan sama kamu, dia tuh merasa yang namanya diperhatikan banget, disayangi banget sama kamu. Nah ini nggak dia dapetin dari yang lain ya, seperti itu. Oke, kita lihat nih keadaannya dia ya, keadaannya dia. Ada spiritual di sana teman-teman ya, keadaannya dia saat ini lagi banyak nyalain keadaan, situasi, lagi nyalain orang lain ya, tapi somehow dia juga tahu bahwa ini semua terjadi karena apa, refleksi diri ya, dia sedang banyak refleksi diri, walaupun mungkin refleksinya ini kadang-kadang out ya, jadi keluar ya, outside ya teman-teman ya, kadang-kadang seperti itu ya, fasenya begitu kan ya, fasenya kebanyakan. Jadi kalau misalkan kita berada dalam satu situasi atau kondisi yang kita nggak suka, nggak nyaman ya, kita cenderung nyalain keadaan, nyalain situasi, nyalain orang lain. Nah, dia berada di fase seperti itu. Let's say nanti setelah itu pasti ada yang namanya pemahaman di sana ya, tergantung sih ini diambil apa enggak pemahaman ini ya. Right, selanjutnya di ciri-ciri yang ketiga ya teman-teman ya, ciri-cirinya kamu di cerita yang ketiga ini seperti apa, kita lihat. Oke, orangnya nyentrik, eksentrik banget teman-teman ya, lain dari yang lain ini ya. Jadi penampilan, cara pikir, cara pandang ini juga cukup berbeda ya dari orang lain. Lalu kalau kita lihat orang yang cukup rela berkorban gitu kan ya untuk orang yang disayang. Terus kalau kita bilang atau bicara mengenai kesadaran spiritual, ini sebenarnya orang yang cukup punya kesadaran spiritual yang bagus, intuisinya cukup bagus, tapi seringkali dia terjebak ya di ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, gampang banget kepikiran teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say kamu cerita tentang apa dan kayak gimana ya, ini orang yang gampang kepikiran walaupun dia kayaknya kayak baik-baik saja gitu kan ya, tapi kepikirannya luar biasa banget orang ini ya. Lalu finansialnya dia oke ya, suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistik gitu kan ya, walaupun in other side gitu kan dia juga suka teknologi ya. Imbang-imbang. Nah kita lihat nih ya, hubungan kalian berdua seperti apa, hubungannya kalian berdua, cerita tentang kalian berdua itu seperti apa, kita lihat. Family, keluarga ya, artinya mungkin sudah ada yang namanya ikatan keluarga, bisa jadi suami istri, bisa jadi seperti itu ya.
Oke, kita lihat, ataupun keluarga juga bisa ya. Oke, kita lihat apa sih yang membuat ya dia itu susah lupa sama kamu. Sisi kamu yang seperti apa? Kamu tuh orangnya logis ya, sedangkan dia sendiri tadi kita udah bahas gitu kan, ciri-cirinya dia seperti apa. Kamu orang yang logis banget. Terus habis gitu tegas ya teman-teman ya. Jadi kalau yang halu-halu gitu kamu tuh nggak suka gitu, berlawanan lah gitu. Ibaratnya kamu sama dia tuh kayak bumi dan langit, bener-bener berlawanan 360 derajat ya, bolak-baliknya itu bener-bener upside down ya, seperti itu, bener-bener sangat berbeda banget antara kamu dan dia. Itu sebabnya dia mungkin suka sama kamu ya, karena dia tidak menemukan itu di dirinya dia gitu ya. Jadi menurut dia ya, dia itu kamu tuh bisa yang namanya membawa dia sedikit lebih waras gitu ya, sedikit membuat dia itu lebih tenang. Karena kan kebayang ya, orang kepikiran ya barengan sama orang yang plus kepikiran, kebayang nggak sih jadi apa gitu kan, tambah kepikiran kan. Tapi dengan dia yang suka gampang kepikiran ini ya, berpasangan dengan kamu yang ibaratnya logis ya, itu tertolong teman-teman ya, tertolong, saling melengkapi lah ya, seperti itu. Kita lihat ya sekarang ya keadaannya dia ya setelah barengan sama kamu ataupun gak barengan sama kamu ya, sekarang ini keadaannya dia seperti apa. Ada power yang jelas teman-teman ya, hidupnya dia lagi nggak gampang ya, lagi nggak gampang, banyak hal-hal yang mungkin apa ya, tertunda karena ada pihak-pihak yang mungkin membatasi dia gitu kan, dan dia kehilangan kontrolnya, dia kehilangan kekuatan, berasa namanya kehilangan diri ya, seperti itu. Banyak hambatan, pihak-pihak yang membatasi juga banyak ya, hidupnya dia sedang tidak baik-baik saja ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu, cerita 1, 2, dan 3, dan semoga untuk semua ini ya yang kita sudah bacakan teman-teman ya, ini jadi manfaat buat kalian semua, bisa jadi pembelajaran gitu kan, bahwa ketika kita diberikan momen bersama dengan orang yang kita sayangi, manfaatkan itu dengan baik ya kan, pakai itu dengan baik gitu loh teman-teman ya, supaya nanti apapun keadaannya ya, setelahnya unpredictable kan ya, itu kita nggak menyesal di kemudian hari. Oke, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman ya, dan zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.